Selama puluhan tahun, sistem kita bukan dirancang untuk bikin kita pintar, tapi dirancang untuk bikin kita patuh dan juga nurut. Lewat sistem pendidikan kita diatur dan juga diarahkan untuk bisa punya mental budak. Ada nggak dari kamu Sobat Jiwa yang juga merasakan hal yang sama kayak gini? Kalau misalnya kamu merasakan hal yang sama, tonton video ini sampai habis karena kita bakalan bahas dengan detail mulai dari awal sampai akhir dan apa yang terjadi dengan kondisimu saat ini. Tapi sebelumnya, ayo kita intro dulu karena udah lama banget ya nggak dengerin intro yang satu ini. Selamat datang di Langkah Jiwa, tempat kita menemukan diri sendiri dan terhubung dengan alam semesta untuk hidup bahagia penuh makna. Wah, kangen juga ya dengerin intro yang barusan ya, karena udah lama banget kita nggak pakai intro. Semoga dengan intro ini bisa memberikan makna untuk kehidupan kita semuanya. Amin. Oh ya, Sobat Jiwa, ada dua lagi yang saya mau sampaikan sebelum masuk ke videonya. Yang pertama, jangan lupa untuk like dan juga subscribe, dan kamu juga bisa join membership Langkah Jiwa, di mana kamu bisa mendapatkan banyak materi spiritualitas praktis dan juga audio meditasi. Terus yang kedua, ingat juga untuk klik link belanja yang ada di video ini supaya bisa membantu channel Langkah Jiwa bisa semakin baik dan juga bisa terus bertumbuh. Thank you ya Sobat Jiwa ya. Nah, udah siap semua dengan pembahasan hari ini? Jangan lupa untuk siapkan cemilan. Kita langsung aja masuk ke topik yang seru di video hari ini. Sobat Jiwa, untuk membahas topik ini lebih relevan, nah kita perlu balik dulu atau recall dulu ke zaman masa-masa kita sekolah dulu. Ya kan? Ingat pada saat kita sekolah dulu, ada SD, SMP, SMA, sampai zaman kuliah. Dan itu adalah masa-masa yang sangat-sangat menyenangkan. Terutama buat saya dan juga mungkin buat teman-teman semua yang seumuran dengan saya ya Sobat Jiwa. Nah, tapi satu hal yang saya ingat di zaman SD itu, yaitu adalah budaya menghafal. Kita sering banget disuruh menghafal, mengingat, dan jarang banget dikasih kesempatan untuk berpikir kritis. Kita dipaksa untuk menghafalin informasi-informasi yang ada di buku pelajaran tanpa pernah diajarin. Kenapa informasi itu penting? Atau gimana informasi itu bakal berguna untuk kehidupan nyata kita di kehidupan sehari-hari. Kita berusaha menghafal semua yang ada di dalam buku pelajaran hanya untuk ujian dan juga untuk dapetin nilai bagus. Ya kan? Nah, begitu kelar ujian, apa yang terjadi? Semua yang kita hafal itu lupa. Sistem pendidikan kita memang dirancang bukan untuk bikin kita paham, tapi dirancang untuk memprogram kita sejak dari kecil sampai kita dewasa. Selain menghafal, kita juga masuk ke dalam sistem penilaian. Dan ini yang kita kejar selama masa kuliah. Ya kan? Kita pengen nilai bagus, sampai ngerasa harga diri kita itu ditentukan sama nilai yang kita dapat. Mulai dari guru, mulai dari teman di sekolah, sampai orang tua yang ada di rumah, semuanya nge-push kita untuk punya nilai yang bagus. Kalau misalnya nilai kita 100, itu namanya kita dibilang sebagai anak yang hebat atau anak yang pintar. Tapi, kalau misalnya nilai kita merah, kita disebut anak yang gagal. Akibatnya apa? Kita tumbuh menjadi orang yang takut akan kesalahan. Takut berpendapat karena takut salah. Takut mengambil keputusan atau mengambil resiko karena takut gagal. Kita diajarin untuk merasa bahwa diri kita baru berharga kalau kita bisa memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Dan yang lebih ngerinya lagi adalah sistem ranking. Ini yang paling bikin racun untuk jiwa kita semua. Kita diadu satu sama lain hanya untuk memperebutkan posisi terbaik. Bukannya saling merangkul dan juga membantu, kita diajarin untuk saling sikut dari sejak kita kecil. Kita jarang banget diajarin untuk berkolaborasi dan kita malah dicekokin sama mentalitas. Kalau misalnya kita menang, maka kita layak untuk sombong. Tapi kalau misalnya kita kalah, kita adalah seorang pecundang yang gagal. Semuanya hanya tentang menang dan kalah. Gak pernah diajarin mencari solusi untuk sama-sama menang. Dan sistem pendidikan inilah yang menghasilkan mental-mental pemerintah dan juga rakyat Indonesia saat ini. Kerasa nggak sama kalian semua Sobat Jiwa? Karena kita dididik untuk patuh, bukan untuk paham, banyak dari orang-orang yang ada di pemerintahan sana yang kurang kreatif untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan. Semuanya yang penting selesai, yang penting ada laporan, yang penting Bapak senang. Itu kan yang sering terjadi. Rakyat yang kritis dibungkam, yang pintar sedikit, dan pengen mengubah Indonesia, itu malah dijadiin kriminal. Ngeri banget kan? Tapi bentar. Kita juga nggak bisa hanya menyalahkan pemerintahnya aja. Ya nggak? Karena semuanya itu saling berkaitan.
Rakyat atau masyarakat yang sering kita sebut sebagai netizen Indonesia juga perlu saling introspeksi secara bersama-sama. Banyak netizen yang sibuk menghakimi orang lain. Semuanya sibuk membuktikan siapa yang paling benar, siapa yang paling sukses, siapa yang paling punya jabatan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena terbiasa dengan sistem pendidikan kita saat di bangku sekolah dulu. Waktu kita jadi orang tua pun, kita juga mengulang pola yang sama. Kita paksa anak kita untuk les sana sini, kejar nilai ini itu, dan segala macam. Karena kita takut anak kita kalah saing. Kita mewariskan sistem ini ke anak-anak kita dan bikin mereka menjadi generasi yang patuh dan gak kreatif. Tapi ada yang bertanya nih ya, sekarang kan katanya kurikulum sudah berubah nih Bang. Sekarang sudah kurikulum merdeka katanya, ya kan? Nah Sobat Jiwa, kurikulum merdeka mungkin prakteknya sudah berubah. Kita mulai belajar soal kebebasan, proyek kreatif, dan juga pengembangan minat. Tapi coba kita lihat lagi. Kurikulumnya memang sudah berubah. Tapi mentalitas pelaku yang ada di dalamnya, apakah sudah berubah atau belum? Karena percuma kurikulumnya ganti kalau para pengajarnya masih merasa terancam saat muridnya jauh lebih pintar dan juga kritis dari mereka. Percuma kurikulumnya lebih fleksibel kalau orang tua yang ada di rumah masih terobsesi sama ranking terhadap anaknya karena takut sama omongan orang. Dan percuma juga kurikulumnya progresif kalau yang bikin sistem masih mengukur keberhasilan pendidikan lewat laporan yang menuntut kepatuhan. Selama mentalitas ini masih diwariskan Sobat Jiwa dari orang tua ke anak atau dari guru ke murid, maka jebakan sistem pendidikan ini masih akan tetap ada selamanya. Pertanyaannya sekarang adalah bukan lagi tentang kurikulumnya, tapi tentang siapa yang berani cukup sadar untuk mulai menjadi manusia yang merdeka. Dan jebakan ini ternyata Sobat Jiwa nggak cuma berhenti di bangku sekolah aja. Ini juga terjadi di bangku kuliah dengan cara yang lebih mengerikan lagi. Jebakannya kayak apa? Yuk kita lanjut. Sekarang kita masuk ke dunia perkuliahan. Nah, ingat nggak zaman-zaman pada saat kamu ikut tes seleksi masuk kuliah? Ada yang masuk lewat jalur tes, ada yang masuk lewat jalur mandiri juga. Mereka yang masuk lewat jalur tes itu dianggap lebih cerdas, padahal itu cuma cara sistem aja membagi kelas sosial. Bahkan sebelum kuliahnya dimulai. Terus juga waktu kita memilih jurusan. Kita nggak pernah benar-benar nanya ke diri sendiri, apakah jurusan ini sesuai dengan minat kita? Kita lebih sering mendengarkan omongan orang untuk memilih jurusan yang akan menentukan masa depan kita nanti. Bahkan malah ada orang tua yang memaksa anaknya untuk pilih satu jurusan. Yang alasannya apa coba? Biasanya karena dulu waktu dia kuliah, dia ada di jurusan itu. Atau bahkan sebaliknya. Orang tuanya dulu pengen banget masuk ke jurusan itu, tapi nggak kesampaian. Dan yang lebih parahnya lagi adalah orang tua yang ngerasa kalau jurusan itu bakal bikin anaknya gampang cari kerja dan menghasilkan uang. Terus ada juga kita mendengarkan narasi jurusan A lebih bergengsi daripada jurusan B. Kalau misalnya kalian masuk di jurusan B, maka kamu bakalan dipandang rendah sama keluarga, teman, dan juga lingkungan. Kita dipaksa memilih masa depan bukan berdasarkan passion atau value diri kita sendiri. Tapi berdasarkan seberapa bergengsinya jurusan itu di mata orang lain. Dan itu adalah bentuk awal dari jebakan sosial. Dan yang paling epicnya lagi adalah pada saat kita waktu mau lulus di perkuliahan. Kamu ingat nggak gimana susahnya untuk janjian sama dosen pembimbing untuk bahas soal skripsi? Ada yang dosen pembimbingnya gila hormat lah, ada yang nggak komitmen waktu lah, ada juga yang baperan. Nah, kira-kira hal kayak gini tuh ngajarin apa ke kitanya Sobat Jiwa? Sistem ini mengajarkan bahwa waktu dan perasaan kita gak lebih penting daripada mereka yang punya jabatan. Kenapa ini disebut sebagai jebakan sosial, Sobat Jiwa? Karena setelah lulus, pola ini pun akan terus berlanjut. Kita dipaksa percaya bahwa bahagia itu sudah ada jalurnya sendiri. Dan jalurnya itu apa coba? Dapat kerjaan bagus, kemudian gajinya gede, ya nggak? Kemudian bisa nikah tepat waktu, kemudian miliki resepsi yang mewah. Selanjutnya adalah punya rumah di usia muda, punya kendaraan mewah. Sampai jumlah follower di sosial media pun itu menjadi standar kesuksesan seseorang. Di Indonesia, tekanan sosial ini masif banget rasanya. Kita jadi terlalu peduli apa yang dilihat sama orang lain dan malah mengabaikan kebutuhan jiwa kita sendiri. Kita dipaksa untuk harus selalu menang, Sobat Jiwa. Menang gengsi jurusan, menang status pekerjaan, menang tentang gaya hidup. Kita rela berhutang demi gaya hidup yang bukan kebutuhan, cuma supaya terlihat sukses dan gak diremehkan oleh orang lain. Padahal di dalam, jiwa kita sedang menderita.
Coba deh sesekali jawab jujur sama diri kamu sendiri, Sobat Jiwa. Berapa persen dari hidupmu saat ini yang benar-benar kamu yang memilih? Dan berapa persen yang kamu lakukan untuk menyenangkan orang lain? Silakan jawab yang jujur ya. Sobat Jiwa, sekarang saatnya kita mulai sadar. Kalau selama ini kita sendirilah yang memutuskan untuk terjebak di lingkaran setan ini. Kita sering banget merasa cemas karena kita dipaksa mengejar standar orang lain atau standar yang mustahil. Kita merasa capek karena kita bekerja banting tulang untuk mimpi yang bahkan bukan milik kita sendiri. Kita merasa insecure karena setiap saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, dan yang lebih lucunya lagi ya, membandingkannya bahkan dengan orang yang kita nggak kenal sama sekali. Sistem yang berjalan saat ini dirancang supaya kita selalu merasa kekurangan. Kenapa coba? Karena kalau kita merasa cukup, maka kita nggak akan lagi mau menghabiskan uang untuk merasa diri ini berharga. Kita nggak akan lagi mengejar validasi dari luar diri kita, dan nggak akan lagi bisa dikendalikan. Ini yang perlu digarisbawahi. Sistem ini butuh kita untuk tetap lapar, tetap merasa kurang, dan tetap merasa gagal. Kalau misalnya kamu Sobat Jiwa merasa relate dengan semua keadaan yang tadi, itu artinya kamu memiliki satu kesadaran yang sedang bertumbuh dalam jiwamu. Coba deh Sobat Jiwa spend time sama diri sendiri sesekali. Coba tanya hal ini dalam hati. Apakah saat ini saya benar-benar merasa bahagia? Atau saya cuma takut sama anggapan dari orang lain? Kalau semua standar sukses ini hilang, apa yang sebenarnya aku pengen kejar dalam hidup ini? Coba jawab dengan jujur dalam hati. Saat ini kita perlu sadar bahwa kita hidup di atas sistem yang memang sengaja menjebak kita. Kalau misalnya kamu sudah mulai sadar hal ini Sobat Jiwa, setiap kamu merasa cemas, merasa capek, merasa burnout, kamu akan lihat ini bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai alarm dari jiwamu sendiri. Dan alarm ini Sobat Jiwa menginginkan kamu untuk hidup sebagai manusia yang seutuhnya. Menginginkan juga kamu untuk mulai mendengarkan dirimu sendiri dan juga tuntunan jiwamu. Supaya pada saat hidup yang singkat ini, kamu bisa menjalani hidup dengan bahagia dan juga penuh makna. Terus kalau misalnya sudah sadar bahwa kita adalah produk dari sistem yang menjebak kita, selanjutnya kita harus ngapain? Apa yang perlu kita lakukan? Itu kan sekarang menjadi pertanyaannya. Nah, kita lanjut di chapter berikut. Kalau misalnya kita sudah memiliki kesadaran bahwa kita ini sudah diprogram dari sejak kita kecil untuk bisa dikendalikan, maka pertanyaannya satu. Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Mungkin kita merasa sistem ini terlalu kuat, terlalu besar, dan juga terlalu masif untuk kita lawan. Dan itu adalah hal yang benar. Kamu nggak akan bisa merubah sistem yang sudah berjalan saat ini, tapi yang bisa kamu lakukan adalah mulai memiliki kesadaran dan merubah dirimu sendiri dulu. Dan perubahan itu nggak perlu dimulai dengan demo di jalanan atau melakukan perusakan. Nggak seperti itu Sobat Jiwa. Perubahan itu dimulai dari dalam diri kita masing-masing. Lewat apa? Yaitu lewat hidup secara otentik. Hidup otentik itu artinya berani melakukan hal yang berbeda. Berani untuk bilang enggak kepada hal-hal yang nggak selaras dengan diri kita Sobat Jiwa. Walaupun itu bikin orang lain akan kecewa. Misalnya ya, berani menolak tawaran pekerjaan dengan gaji yang besar kalau itu harus mengorbankan integritas atau waktu bersama keluarga. Berani meninggalkan hal-hal yang gak ada gunanya, walaupun teman-teman kita semuanya lagi sibuk mengejar hal tersebut. Ini bukan artinya kita jadi antisosial ya Sobat Jiwa. Itu artinya tentang memancarkan energi yang otentik dari dirimu sendiri dulu, kemudian itu akan mengundang orang-orang dengan satu frekuensi yang sama untuk bisa mendekat dengan kita. Kita akan mulai menarik orang-orang yang bisa diajak berdiskusi tentang pertumbuhan, tentang visi, dan juga tentang kejujuran. Kita butuh lingkungan yang mendukung versi terbaik dari diri kita masing-masing. Bukan lingkungan yang justru menuntut kita untuk terjebak dengan sistem. Satu hal yang perlu diingat juga Sobat Jiwa, bahwa sistem yang besar ini akan selalu berusaha untuk menarik kita kembali ke dalam lingkaran setan. Mereka akan bilang bahwa kita itu egois, mereka juga akan bilang bahwa kamu itu aneh, tapi biarin aja. Karena ketidaknyamanan itu adalah tanda bahwa kamu sedang bergerak maju dengan versimu yang lebih baik. Dunia nggak butuh lebih banyak orang yang cuman mengikuti aturan. Dunia butuh lebih banyak orang-orang yang cukup berani untuk berhenti punya mental budak dan mulai menjadi manusia seutuhnya. Nah Sobat Jiwa, kalau misalnya kamu sudah memiliki satu kesadaran
Mungkin ya, kamu akan merasa pengen melawan segalanya. Kamu pengen cepat-cepat resign dari pekerjaan, keluar dari sistem, dan hidup menyendiri. Nah, tapi tunggu, tahan dulu. Karena itu pun juga sebenarnya jebakan. Melawan tanpa strategi itu justru seringkali berakhir dengan kehancuran terhadap diri kita sendiri. Nah, disinilah kita butuh namanya satu konsep kunci, yaitu mindful obedience atau kepatuhan yang berkesadaran. Mindful obedience ini bukan tentang pemberontak tanpa alasan. Ini adalah seni untuk memanfaatkan sistem tanpa membiarkan sistem memanfaatkan kita. Kita semua hidup di dunia nyata. Kita masih butuh uang, kita masih butuh hidup di lingkungan sosial yang punya norma, dan kita masih bagian dari negara ini. Kamu nggak perlu bakar jembatan untuk bisa menjadi bebas. Kamu cuma perlu menggeser posisi. Kamu nggak perlu mendebat setiap aturan yang nggak masuk akal. Cukup patuhi aja apa yang memang perlu dilakukan untuk bertahan hidup. Tapi jangan biarkan itu masuk ke hati, ke pikiran, dan juga jiwamu. Cukup lakukan bagianmu, ambil apa yang menjadi bagian dari hakmu, tapi sadari, kalau semuanya itu hanyalah alat, bukan tujuan hidupmu. Waktu dunia luar menuntutmu untuk ikut-ikutan, pastikan yang ada dalam pikiranmu, kamu punya mindset sendiri. Kamu tetap bisa menjadi orang yang profesional dan juga kooperatif, tapi secara jiwa, kamu nggak pernah menjual integritasmu. Mindful obedience adalah tentang bagaimana kamu bisa mengubah sistem dari dalam. Dengan menjadi orang yang berpikir kritis, jujur, dan juga berani di lingkungan kerja ataupun di komunitasmu, maka kamu secara perlahan mengubah cara orang lain dalam memandang sistem. Kamu akan menjadi virus positif yang juga akan menyadarkan orang lain yang ada di sekitarmu. Nah, Sobat Jiwa, dunia lagi menunggu kamu untuk menjadi seseorang yang pemberani. Kita bukan lagi korban dari sistem, kita adalah kesadaran yang akan membangun masa depan yang jauh lebih manusiawi. Coba tulis di kolom komentar kira-kira langkah kecil apa yang bakal kamu lakukan atau bakal kamu ambil hari ini untuk bisa berhenti menjadi budak sistem. Ditunggu komentarnya ya Sobat Jiwa. Terima kasih Sobat Jiwa yang sudah menyimak video ini sampai habis. Kita aminkan langkah kita hari ini menjadi langkah yang baik untuk pertumbuhan jiwa kita semuanya. Sampai jumpa di langkah jiwa berikutnya.